Embo sumara sakarsaning yang tumita amung sadermo lelakon kawuri tan bisa bali. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala waqad naqala lan teman-teman wis nukil niku nek sampean buat makalah itu berarti membuat referensi, mengambil, menukil. Sopo An-Nawawi, Imam An-Nawawi fil Azkari ing dalem kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkar niki salah satu kitab masterpiece Imam An-Nawawi. Kalau Bapak nyusun kitab namanya Al-Burhan, Bapak nyusun, tapi belum diterbitkan. Mudah-mudahan bisa terbitkan. Tapi mulai enten sing ngaji singen nggih. Al-Burhan niku. Nah, Imam Nawawi ini salah satu kibarul ulama. Imam Nawawi niki asline tiyang Suriah niki, seniki, Suriah. Dari Nawa. An jama'atin saking golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah min ashabi Syafi'i saking golongane mazhab Syafi'i. Jadi golongan mazhab Asy-Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi itu golong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah tidak ada yang lain? Ada sebetulnya seperti mazhab apa? Banyak mazhab-mazhab yang lain itu teman, karena mereka itu para pengikut ulama mazhabnya seperti Imam Nawawi, Imam Subki, Imam Rafiqi, Imam Romli, itu kan ulama mazhab Syafi'i, tapi mereka itu kaya menulis tentang pemikiran mujtahidnya itu dikembangkan gitu loh dalam bentuk tulisan. Karena dikembangkan dalam bentuk tulisan, maka mazhab Syafi'i itu cenderung lebih berkembang. Nah, mereka tuh sebagian menyingkir ke Yaman, sebagian menyingkir ke Kamboja. Nah, Kamboja ini dari Kamboja ini, Kamboja itu kesultanan, Mbak. Kamboja itu kesultanan, termasuk Sunan Ampel itu kan orang Kamboja aslinya. Nah, dari Kamboja itu baru menyingkir ke daerah Nusantara. Jadi justru yang Islam pertama kali di Nusantara kalau dari arah Mekah itu dari generasi awal Rasulullah, sahabat Rasulullah. Jadi paling yang kesini itu kan bahkan cicit Nabi itu sudah sampai sini kan. Imam Muhammad Al-Baqir tuh, Sasu Bakir nih udah cicit Nabi itu. Ya, cicit Nabi itu sampai ke Indonesia. Nah, itu dari arah barat itu dari Samudra Pasai, dan dari arah utara itu dari arah Kalimantan. Jadi yang Islam pertama kali itu justru Kalimantan, baru Jawa terakhir. Makanya cenderung Jawa lebih, kesultanannya lebih awet. Kenapa? Ya karena terakhir tumbuh gitu loh. Setelah keruntuhan Majapahit. Majapahit itu kan keruntuhannya bukan karena kedatangan Kesultanan Demak, bukan, sebagian dipelintir oleh Belanda, oleh Van der Plas, oleh Snokhungre itu kan katanya keruntuhan Majapahit karena Kesultanan Demak. Ya nggak mungkin, begitu putune kok orang berontak maring mbae, nggak mungkin. Prabu Brawijaya V Brewira Bumi itu mbae Raden Fatah. Nah, karena Majapahit itu runtuh itu lebih kepada karena pemberontakan kerajaan Kadiri, Jenggala, Kadiri diberontak sama senopati-senopatinya. Dan memang karena sudah tidak punya daya tawar Majapahit. Saya ingin ceritanya begitu. Kalau kalian mendekati agama dengan sejarah budaya itu asik, Kang. Orang hitam putih ngono lho. Orang hitam putih itu akeh cerita, cerita hati sekali. Cerita doktrin toh ya. Nah, seperti ini kan kebanyakan doktrin, tapi saya kepengen ya tetap sinau niki jane siapa sih ngomong iki. Siapa apa. Jadi lebih mudah-mudahan lebih bisa memperkaya. Min ashabi Syafi'i. Siapa ashabi Syafi'i? Ya Imam Nawawi, Imam Romli, Imam Subki, banyak imam-imam itu. An-Nahu ing sak temene iki Imam Nawawi Suriah. Imam Nawawi yang dedengkotnya Imam Syafi'i, bukan yang Imam Nawawi Banten. Nah, Imam Nawawi Banten terakhir, tapi sama saja beliau juga orang yang jenius, benar-benar jenius.
di mau. Waqat naqalan teman-teman nukil sapa An-Nawawi Imam Nawawi fil Azkar ing dalam kitab Azkar an jamaatin saking golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah min ashabi Syafi'i saking golongan mazhab Syafi'i. Anau sak temene Imam Nawawi iku anau sak temene kelakuan iku yasilu temeka apa sawabul qiraati ganjarane maca Al-Qur'an ilal mayyiti marang mayit kama kaya dene perkara zahaba lumaku ilaihi marang sawabul ilaihi marang sawabul qiraati ganjarane maca Al-Qur'an utawa kama zahaba kaya dene lumaku kama zahaba kaya dene berpendapat ilaihi marang ma artinya tekane ganjarane wacanan Quran sapa Ibnu Hambali Imam Ibnu Hambal wa jama'atun lan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah minal ulama'i setengah saking pira-pira wong kang alim. Intaha wis rampung apa ikilah pembahasan anil Syekhil Mufti diriwayataken atau dinukil dari Syekh Al-Mufti Al-Mazkur Al-Mufti kang dadi mufti Al-Mazkur kang den tutur berarti Imam Nawawi. Wa fil Mizanul Kubra lan kesebut ing dalam kitab Mizanul Kubra lil Imam Sya'rani kedua Imam Asy-Sya'rani. Imam Asy-Sya'rani ini adalah apa jenenge salah satu ahlu tasawuf ya, tergolong ahlu tasawuf. Beliau ini kemarin sudah dibahas nggih. Nama aslinya itu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau ini hidup di antara lahir tahun 1443 Hijriah. Sidone itu tahun 898. Beliau itu lahir tahun 1443 Hijriah atau tahun 898 Masehi. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani harus kalian ketahui. Beliau ini ahlu tasawuf, golongan ahlu tasawuf. Wal khilafulan utawi suloyo, persengketaan, perbedaan pendapat. Wal khilafulan utawi suloyo fi wusuli sawabil qiraati ing dalem masalah tekane ganjarane wacane Quran. Fil wusuli sawabil Qur'ani ing dalem permasalahan tumekane ganjarane wacanan Al-Qur'an lil mayyiti marang mayit marang wong kang mati aw adami wusulihi utawa ora anane tumekane ganjaran wacanane Quran iku masyhurun kondang wis masyhur lah wis ketmien wong NU ngomong ganjarane tekan wong ahli kubur, wong Muhammadiyah, wong Wahabi, wong Al-Irsyad, wong apalagi wong Hizbut Tahrir. Ora tekan, ya terserah kalian. Ora tekan. Tapi itu ya Muhammadiyah yang akhir-akhir manajemen zamane Mbah Ahmad Dahlan ya mboten. Wong itu sama Mbah Hasyim Asy'ari tunggal guru kok. Walikullin lan iku tetep kedue pendapat apa jenenge khilaf walikulin kedue walikulin lan iku tetep kedue saben-saben golongan ngoten niku mawon min huma saking karone berarti karone golongan sing yakin tekan maring ahli kubur dan golongan sing ora tekan maring ahli kubur wajhun utawi dalil sing tekan ganjaran wacanan Quran marang ahli kubur memegang pendapat hadis Iqra ayasin ala mautikum itu salah satunya. Iqra ayasin ala mautikum, bacalah surat Yasin atas orang-orang yang mati di antara kalian. Quran sendiri mengatakan walladzina amanu niku alhaqnahum biratun fi imanihi, akan kami hubungkan orang yang beriman yang imannya diikuti oleh anak cucu mereka, akan kami hubungkan mereka. Menurut salah atau surat At-Taubah niku.
Wa madhhabu ahli sunnati, lan utawi madhab ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ini hari ini sudah pecah. Jadi ahli sunnah wal jamaah ala madhabil arba'ah, madhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, Hanafiyah. Ya secara fikih, kemudian secara akidah mengikuti madhab Imam Abu Junaidi, Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dan ada madhab Ahlussunnah yang kedua yang mutaakhirin, yaitu madhab Ahlussunnah yang secara akidah dia mengikuti Abdul Wahhab An-Najdi, si yang Wahabi ini, dan secara atau pendapatnya Ibnu Taimiyah atau pendapatnya Abdul Qayyim al-Jauziyah. Nah, yang dia secara fikih mengikuti mazhab Hambali. Nah, ini yang sekarang orang-orang Wahabi hari ini yang ngakui mereka Ahlus Sunnah, ngakui Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dia versinya Ibnu Taimiyah, versinya Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab itu sih An-Najdi yang terkenal sebagai Wahabi. Lenggah, Kang. Nah, yang kedua yang Ahlus Sunnah wal Jamaah generasi Salafiyah, yaitu yang kita ikuti selama ini, yaitu pendapatnya Mazhabul Arba'ah dan pendapat secara akidah Abu Hasan al-Asy'ari. Wa mazhabu Ahlus Sunnati, lan utawi pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang Asy'ariyah berarti nggih. Anna lil insani, sak temene keduwe menungso, ingat ini lafadznya insan. Angger lafadznya nas insan itu berarti kabeh wong. Tapi kalau lafadznya lil muslim, lil mu'min, itu berarti lebih khosais lagi, lebih khusus lagi. An yaj'ala opo ayaj'ala yen to ndadekake sapa insan sawaba amalihi ing ganjarane penggaweane, ing ganjarane amale insan li ghairihi marang liyane insan, wa bihi lan iku tetep kuduwe amal. Qala wis ngucap sapa Ahmad bin Hambalin, Imam Ahmad bin Hambal. Intaha wis rampung apa ikilah pembahasan Mizanul Kubra, akhirul kitab Al-Janaiz. Ini bab janaiz, bab jenazah. Nah, di dalam kejelasan Imam Ibnu Hambal diterangkan ini Imam Ibnu Hambal ini termasuk ulama imam mazhab yang mengalami banyak tragedi. Wah, kalian itu sedih kalau baca hikayatnya, baca manakibnya Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini nama aslinya itu Ahmad bin Muhammad bin Hambal Al-Marwazi Al-Baghdadi. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal Al-Marwazi Al-Baghdadi ini merupakan murid, ya, beliau ini muridnya dari Imam Idris Asy-Syafi'i. Beliau itu muridnya Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Beliau itu sebelum meguru kepada Imam Syafi'i, meguru kepada muridnya Abu Hanifah. Meguru pada muridnya Abu Hanifah. Nah, siapa muridnya Abu Hanifah ini? Yaitu Syekh Abu Yusuf Al-Qadhi. Ini terkenal. Pernah dengar ekonomi Islam Abu Yusuf Al-Yusuf niku nggih? Nah, Abu Yusuf itu adalah Abu Yusuf Al-Qadhi. Ini muridnya Imam Abu Hanifah. Beliau ini Imam Ahmad bin Hambal ini hidup tahun 164 sampai 241 Hijriah, atau hidup pada tahun 780 sampai 855 Masehi. Nah, Imam Ibnu Hambal ini beliau itu muridnya Imam Syafi'i.
beliau itu memiliki masterpiece atau magnum opus, memiliki kitab terkenal, kitab andalan, senjata pamungkas. Nek kula mboten gadah, nek bapak gadah, kita kula andalane amalan. Santri mriki kula ijazahi istighosah zikrul ghafilin. Kalian niku mawon nggo ngumpulna umat pada wae. Wong anggar ngaji kitab kan arang-arang sing gelem. Tapi anggar wiridan wis sregep. Amun dimingi-mingi sugih karo derajat, karo ucul sekang masalah, ubrung kang kaya semut paringi gula. Saya ijazah istighosah sama zikrul ghafil. Balik sebarna. Gampang ngumpulna wong. Nah, beliau ini punya magnum opus yaitu apa jenenge, namanya Kitab Musnad Al-Kabir. Terkenal Kitab Musnad ya berarti punya Ibnu Hambal. Ya. Kalau Imam Syafi'i punya kitab magnum opusnya namanya apa? Kitab priwe Imam Syafi'i. Kitab Al-Um. Ya. Imam Syafi'i itu masterpiece-nya namanya Kitab Al-Um. Kalau Ibnu Hambal namanya Kitab Al-Musnad Al-Kabir. Kalau Imam Syafi'i itu punya guru lagi. Imam Hambali punya guru Imam Syafi'i. Imam Hambali punya kitab Al-Musnad Al-Kabir. Asy-Syafi'i punya kitab Al-Um. Asy-Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Beliau Imam Malik punya kitab magnum opus, punya masterpiece yang bernama kitab apa Mbak? Al-Muwatta. Imam Syafi'i umur 12 tahun udah hafal Al-Muwatta. Kalau kalian kan hafal seri Korea, nggih. Episode 1 sampai episode 15. Nanti apa iki nonton. Sengit banget nonton kayak gitu. Sengit banget. Nah, Imam Ibnu Hambal ini selain punya kitab Al-Musnad ini ada di perpusnya Bapak. Saya nggak tahu kalau di perpus pondok. Kitab Al-Musnad ini berisi 25.000 hadis, Kang. 25.000 hadis. Kemudian beliau juga menulis kitab At-Tafsir. Kitab At-Tafsir, kitab Nasih Mansuh, kitab At-Tarikh. Itu yang terkenal. Cerita baik lah ngaji ini lagi. Nah, Imam Ibnu Hambal ini beliau hidup pada zaman dinasti ini Al-Ma'mun. Nah, ini pada zaman era ajaran Mu'tazilah ini terkenal, Kang. Mu'tazilah itu bagus janjiannya, rasional. Sangat rasional beliau itu. Rasional, kemajuan teknologi Islam. Dulu kita itu sudah nemu, Mbak. Wudu, tangan dimasukkan lubang, air mancur, tangan ditarik, air mandek. Teknologi sensor suhu tubuh itu sudah nemu. Sekarang kan baru ada di bandara-bandara, nggih. Ada yang pernah ke bandara. Gini kan, bingung ki saklarnya ndi, enggak ada saklarnya kan kalau di bandara itu. Nggih. Saklarnya itu pakai sensor tangan, tapi kan sekarang pakai sinar. Kalau dulu pakai suhu tubuh, sudah ada itu, Mbak. Jembatan yang kayak model di Harry Potter nih, kalau ada orang jembatannya gini, kalau nggak ada orang jembatannya minggir. Itu sudah ada zamannya Mu'tazilah. Cuma kalau secara akidah mereka itu bermasalah. Orang-orang Mu'tazilah ini meyakini bahwasanya Quran itu adalah makhluk. Yang Imam Ibnu Hambal ini menolak untuk mengikuti mazhab negara itu, mazhab keyakinan negara pada zaman dinasti Ma'mun ini, bahwasanya Khalifah Ma'mun ini, dinastinya Abbasiyah, tapi khalifahnya Al-Ma'mun itu berkeyakinan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, bukan azali. Al-Quran itu bukannya kalamullah, tidak percaya kalau Al-Quran itu kalamullah, tetapi adalah makhluk. Nah, itu Imam Khalifah Al-Ma'mun ini memiliki lembaga, Mbak, yang namanya lembaga Minha. Nah, lembaga Minha ini tugasnya nyekeli ulama-ulama yang nggak manut kepada mazhab negara Mu'tazilah. Diciduk itu, penggal kepalanya, tetek gulune. Nang alun-alun orang nangun petengan sebagai contoh.
Sifa, terus apa lagi yang merem-merem kae? Ciduk kae Kang, ciduk. Terus ditetek gulune. Nang arep umum, nang kae tengah pondok. Nggo contoh. Ziyadatul minal fakiri, ziyadatun utawi iku tambahan minal fakiri saking al fakir, maksudnya Mbah Ali Maksum. Idza dakhaltum nalikane mlebu sapa sira kabeh al maqabira ing pira-pira pekuburan, ing pira-pira pemakaman. Faqra'u mongko padha maca sapa sira kabeh bi Fatihatil Kitabi kelawan maca Fatihah. Wal Ikhlasi lan surat Al-Ikhlas, berarti kul huwallah wa hadzal muawwidhataini lan surat Al-Ikhlas Al-Nas karo Al-Falaq. Nah, kemudian setelah kalian melewati masuk ke dalam daerah pemakaman, maca Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, wa ja'alu lan dadekake sapa sira kabeh sababa zalikam ing mengkono-mengkono ganjarane wacanan li ahlil maqabiri marang ahlil kubur fa innahu mongko sak temene kelakuan, sak temene wacanan, sak temene ganjarane wacanan iku yasilu tumeka apa ganjaran ilaihim marang ahli kubur. Wal ikhtiyaru lan fal ikhtiyaru mongko utawi ikhtiar usaha iki atau kelakuan, fal ikhtiaru maka utawi kelakuan iku ayakula ing yen to ngucap ing yen to ndonga sapa alqari'u wong kang maca ba'da faraghihi ing dalem sawise rampunge wacanan ndonga Allahumma Gusti Allah ausil mugi ndugiake panjenengan sawaba ma ing ganjarane wacanan korok tu kang wis maca sapa ingsun hu ing ma ing wacanan ila fulanin marang fulan. Nah kalau para ulama, jadi di sini adalah Imam Ibnu Hanbal dalam tradisi mazhab Ibnu Hanbal, anggar wis rampung ngamal nembe niat ngadiahna. Begitu ya. Ya Allah jadikanlah bacaan ini sebagai hadiah untuk fulan bin fulan. Ngaten nggih. Kalau kita biasanya di awal, niatnya itu di awal, ila hadroti, ila ruhi, ila arwahi. Nah, tapi sekali lagi ila hadroti itu ada beberapa. Pertama adalah hadiah ganjaran. Paham nggih? Yang kedua adalah tawasul. Dengan kemuliaan orang ini, dengan kebaikan orang ini. Nah, tawasul kepada wali, ulama, guru-guru, pada bapak, kepada yang sebagainya, itu namanya tawasul. Golek lantaran dasarnya di Quran juga. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Sampaikan sampaikanlah dirimu kepada Allah wasilata kelawan wasilah wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Itu di Quran perintah tawasul. Okay. Dan kemudian yang ketiga adalah tawasul dengan para alim, yang ketiga adalah tawasul dengan Quran. Tiba-tiba langsung Al-Fatihah kayak gue. Tiba-tiba hanya Al-Fatihah. Berarti kamu tawasul dengan wacanan Quranmu gue. Paham mboten Kang? Dali ila hadroti atau Al-Fatihah itu enggak cuma siji dalane. Ada tawasul lewat para alim, tawasul para nabi, tawasul dengan Quran, yang ketiga adalah hadiah ganjaran. Ana mbahmu sing salate bolong-bolong, sing ora patia apa jenenge tertib lang ibadah, berarti sifatnya adalah hadiah ganjaran untuk tawasul maring mbahmu. Mudeng ora? Tapi kalau sifatnya anak gurumu atau wong alim nang kampungmu, pemunden-pemunden nang desamu, sifatnya adalah bisa tawasul, bisa hadiah kan. Mudeng ora ke tatan akidah. Mudeng lah ya. Suara mudeng ya pangapunten. Kon nikah wae ya. Kon ngaji kemelipik, pengen nikah wae. Giliran nikah ngajuk ya. Angel mbak wong nikah. Lanjut nama sampun jam pinten ini? Jam 6. Oh iya.